Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Kori Rofikoh, yang kedua ada Murni Sinta Dewi, yang ketiga ada Mayatun Nufus, dan yang terakhir ada Eka Yuna. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang tujuan pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran SD dengan dosen pengampu Ibu Hajah Jumainah, SPDI, MPD. Selamat menyaksikan. Konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau instruksional objektif adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Hal ini biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan. Tujuan pembelajaran menurut ahli. Yang pertama ada dari Magner 1962 mendeskripsikan tujuan pembelajaran sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai kompetensi. Yang kedua ada dari Zetnoka dan Kavel 1981 mendeskripsikan tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Lalu pengertian lainnya menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan mengenai keterampilan atau konsep yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik pada akhir periode pembelajaran. Selanjutnya, klasifikasi tujuan pembelajaran Benjamin S. Bloom dan The Cladwell 1964 dalam bukunya The Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goal, memilah taksonomi pembelajaran dalam 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif. Kognitif adalah ranah yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan kemampuan intelektual dan kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan menyelesaikan tugas, berawal dari tingkatan pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi. Kawasan kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan yang secara hierarkis. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada penerapan atau application, yang keempat ada analisis, yang kelima ada sintesis, dan yang keenam ada evaluasi. Selanjutnya adalah ranah afektif. Ranah afektif sangat terkait dengan sikap, emosi, penghargaan, dan penghayatan atau apresiasi terhadap nilai, norma, dan sesuatu yang sedang dipelajari. Adapun 5 hierarki dalam ranah afektif. Yang pertama menerima, yang kedua merespon, dan yang ketiga memberi nilai, yang keempat mengorganisasi, dan yang kelima memberi karakter terhadap suatu nilai. Selanjutnya adalah ranah fisikomotor. Fisikomotor meliputi semua tingkah laku yang menggunakan saraf dan otot badan. Aspek ini sering berhubungan dengan bidang studi yang lebih banyak menekankan kepada gerakan-gerakan atau keterampilan, misalnya seni lukis, pendidikan jasmani, dan olahraga. Fisikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Ranah fisikomotor terdiri atas 4 hierarki kemampuan, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, dan artikulasi. Selanjutnya, pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Hal ini biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, teori tujuan pembelajaran. Teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Beberapa teori pembelajaran diantaranya, yang pertama, teori pembelajaran behavioristik, yang kedua, teori pembelajaran kognitif, yang ketiga, teori belajar konstruktivisme,
Yang keempat, teori belajar humanistik. Selanjutnya ada ciri-ciri tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa sebagai pengkaji yang aktif pada lingkungannya dengan cara mengobservasi, membandingkan, lalu menemukan sejumlah kesamaan serta perbedaan-perbedaan yang membentuk konsep juga generalisasi menurut sejumlah kesamaan yang telah ditemukan. Yang kedua, guru memfasilitasi materi sebagai fokus dalam berpikir dan berinteraksi saat pelajaran. Yang ketiga, sejumlah aktivitas siswa sepenuhnya berdasarkan pada pengkajian. Yang keempat, guru secara aktif ikut terlibat dalam memberikan arahan dan tuntunan terhadap siswa dalam menganalisis informasi. Yang kelima, orientasi pembelajaran dalam menguasai isi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir. Yang keenam yaitu guru memakai teknik mengajar yang bervarian sesuai pada tujuan dan gayanya mengajar guru tersebut. Selanjutnya ada rumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran mengandung komponen. Yang pertama ada audience, yang kedua behavior, yang ketiga condition, yang keempat degree. Contoh rumusan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui diskusi dan menganalisis informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian komunikasi daring online sesuai dengan buku teks secara santun. Yang kedua, melalui diskusi menganalisis informasi, peserta didik dapat menjelaskan 4 simbol, yaitu digunakan pada pengelolaan informasi digital daring online sesuai dengan buku teks secara santun. Yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan 2 jenis pengelolaan informasi digital melalui komunikasi daring online secara bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayuna dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada susunan audience, behavior, condition, dan degree. Yang selanjutnya kita sebut dengan ABCD. Dari sebagian kalangan pendidik menganggap perlu berurutan, sedangkan sebagian lagi tidak harus berurutan. Yang penting keempatnya tercapai. Untuk lebih jelasnya, inilah contoh tujuan pembelajaran yang baik. Yang pertama yaitu adalah dengan mengamati gambar. Siswa dapat membedakan gambar komik dan bukan gambar komik dengan benar. Dengan mengamati gambar atau condition, siswa audiens dapat membedakan gambar dan bukan gambar komik behavior, dan dengan benar degree. Yang kedua yaitu ada melalui pengamatan video. Siswa dapat menentukan pengarah interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial dengan tepat. Melalui pengamatan video atau condition, siswa audiens dapat menentukan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial behavior dengan tepat degree. Yang terakhir, siswa dapat menyampaikan argumentasi manfaat, persatuan dan kesatuan antar masyarakat di daerah tempat tinggal dengan bahasa yang komunikatif melalui presentasi hasil diskusi kelompok. Siswa audiens dapat menyampaikan argumentasi manfaat, persatuan dan kesatuan antar masyarakat di daerah tempat tinggal behavior dengan bahasa yang komunikatif degree melalui presentasi hasil diskusi kelompok condition. Nah, itu tadi adalah hasil pemaparan materi dari kelompok 4 dengan judul materi tujuan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.